Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahimin. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jemaah kekasih Allah, pengunjung Masjid An-Nur, lingkungan lapangan kita, mudah-mudahan kita selalu terpaut di masjid, apalagi subuh ya. Subuh kita sudah diberi nikmat tidur, badan sehat, masjid dekat, azan didengar di sana sini. Patutnya azan itu dipenuhi, didatangi, karena Allah masih kita nyawa, masih kita hidup, masih kita fasilitas untuk hidup, dan kita akan kembali kepadanya, memanggil kita datang ke rumahnya. Sepatutnya panggilan itu didengar selalu dan dipenuhi. Alhamdulillah kita sudah memenuhi panggilan azan, suatu nikmat yang tidak dapat dibeli dengan emas dan perak, dolar dan pound sterling, rupiah dan ringgit, rial dan lirah, dan lain-lain sebagainya. Selawat mengiring salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bersama petikan ayat surah As-Sajdah, peringatan Allah dalam ayat 12, 13 dan seterusnya. Akan kita kaitkan dengan pembicaraan 2 hari yang lalu tentang perlunya beramal saleh. 2 hari yang lalu kita bicara tentang pembahagian manusia dalam Al-Fatihah. Fatihah yang selalu kita baca. Sebetulnya minimal Fatihah itu kita paham. Mulai dari basmalah. Orang itu kalau paham basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak cukup kita terjemahkan dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang saja. Kata ulama tafsir, ulama terjemahan, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Nama tidak bisa diterjemahkan semudah itu. Kita berada di Masjid An-Nur. Masjid An-Nur itu nama. Masjid Nur Ala-Nur itu nama. Masjid Thariqul Jinan itu nama. Masjid Al-Qurra wal-Huffaz di Pasar Lama itu nama. Masjid Al-Falah di Sebelpuluh itu nama. Kamu di mana? Oh, kami di Masjid An-Nur. Tidak bisa diterjemahkan. Kami di Masjid Cahaya. Dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak semudah itu diterjemahkan pengasihnya. Itu masalah tafsir dan terjemahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb, kalau kita lihat di tafsir, maknanya banyak, lebih 10. Indah semudah itu kita terjemah dengan Tuhan. Tuhan satu
di antara makna Arab. Arab antara maknanya pengurus yang mengatur, mudabbir, pentakdir alam ini. Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Siang malam Allah yang mengendalikannya. Petang pagi hujan panas. Sehat, sakit, hidup mati. Senang susah. Resah gelisah. Bahagia. Itu Allah yang menentukannya. Rabbul Alamin. Yang mengurus alam ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Diulang lagi. Di basmalah sudah disebut. Kemudian diulang lagi di Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mesti bisa atau berusaha mempelajari sedikit apa itu Rahman, apa itu Rahim. Kata ulama, sifat Rahman Allah mengurus alam ini. Manusia dan bukan manusia. Yang Islam yang tak Islam. Yang sholat yang tak sholat. Yang ke masjid yang tak ke masjid. Diurus oleh sifat Allah atau nama Allah yang bernama Ar-Rahman. Ar-Rahim dalam surah Al-Ahzab dia bilang wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha Rahim terhadap orang beriman. Tidak jauh daripada surah Al-Ahzab ini. Surah apa ini? Surah Sajadah. Sesudah Sajadah, surah Al-Ahzab. Tengok ayat 43 dalam surah Al-Ahzab. Halaman 423. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahim Allah mengurus orang beriman. Rahman Allah mengurus semua manusia. Oh, kalau gitu saya ingin mendapat rahimnya Allah. Kalau orang itu paham makna Rahman Ar-Rahim, paham dia. Dia mesti dengar panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang memanggil ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa saya tak dengar? Kenapa saya tidur? Kenapa saya rileks? Tak menuju masjid. Kenapa saya tidak rileks? Tidak santai di masjid. Tidak enak di masjid. Malik Yaumiddin, Raja dan penguasa pada hari pembalasan. Di sana ada hari pembalasan nanti. Hidup kita ini bukan sia-sia. Bukan tak ada tujuan. Tujuan kita hidup ini sementara. Tujuan kita, sasaran kita, destinasi kita Yaumuddin, Malik Yaumiddin. Destinasi ya. Sasaran kita, tujuan kita Yaumuddin, Malik Yaumiddin. Raja dan penguasa pada hari pembalasan. Jadi saya ini mesti dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas dengan baik. Kalau jahat dibalas dengan jahat. Ada hari pembalasan nanti di sana. Oleh itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami ibadahi. Tolonglah kami dalam beribadah ini Allah. Supaya nanti sukses di Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah kami ibadahi. Tidak ada yang lain. Dalam ayat, dalam hadis, ada yang disembah selain Allah. Dalam surah Yasin dikatakan iblis. Ada orang hidupnya menyembah iblis. Sebutannya menyembah Allah, tapi realitasnya menyembah iblis. Menyembah syaitan. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ada orang yang menyembah nafsu dalam ayat lain. Ada orang yang menyembah harta dalam hadis. Ta'isa abdul dinar kata Rasulullah. Celakalah orang yang menyembah dinar itu, menyembah uang itu. Uang melebihi segala-galanya.
Allah di belakang, uang di depan, pangkat di depan. Allah terpinggir, tercicir. Langkah ke masjid tercicir. Nauzubillah. Baru ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Dalam kehidupan ini banyak yang betul. Kita bersama memperbetulkan jalan kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami. Ajarlah kami. Tunjukilah kami. Hidayahilah kami jalan yang betul. Berarti mesti belajar. Mesti mendekati ahli ilmu. Berarti mesti muhasabah diri. Berarti mesti introspeksi. Berarti mesti melakukan evaluasi, penilaian, dan lain-lain sebagainya. Dalam Ihdinas siratal mustaqim ini, lanjutannya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka yang confirm, pasti, jelas diberi nikmat oleh Allah, jelas hidupnya sukses. An'amta 'alaihim, mereka yang sukses. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka yang dimurkai Allah, bukan pula yang sesat. Jadi dalam Fatihah manusia itu ada tiga. Ada yang sukses, ada yang dimurkai, dimarahi, dilaknat, ada yang sesat. Kebahagiaan yang sukses ini telah diantaranya diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 pembahagiannya. An-nabiyyuna, para anbiya, was-siddiquna, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, para salihin. Mudah-mudahan kita berusaha mencapai minimal yang keempat. Jadi kalau kita lihat surat Sajadah yang kaitannya dengan salihin, tengok ayat 13, ayat 12, halaman 416, dikaitkan dengan salihin. Sesalan orang yang gagal nanti di akhirat, waktu hidup dia tidak beramal saleh, tidak tergolong salihin, lalu ingin kembali ke dunia merebut amal saleh. Saat sudah berhadapan dengan mahkamah Allah, berkomunikasi, meminta kepada Allah, berdialog dengan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Walau tara, kalaulah nampak sama kau. Kita mesti nampak, karena sudah disebutkan di sini. Ketepatannya penuh. Quran ini benar, nggak ada yang tak benar isinya. Walau tara, kalau Anda nampak izil mujrimun, ketika mujrimun itu insan yang bermasalah, yang gagal hidupnya, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Allah, waktu berhadapan dengan Allah, menyesal, merayu, meminta. Apa permintaannya? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia lagi. Kami mau ke masjid, kami mau baca Quran, kamu belajar, kamu ingin tobat, kami ingin na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang sudah yakin. Berarti di dunia tidak yakin. Keyakinannya rapuh, keyakinannya lemah. Kalau keyakinannya kuat, keyakinannya maksimal, di zaman Nabi, yang tunanetra pun ke masjid.
Yang lanjut usia, yang tak sehat secara fisik ke masjid. Inna muqinun. Yakin ini penting. Yakin inilah yang disanjung di awal Baqarah. Ayat yang selalu kita baca, wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin kepada hari akhirat. Ayat 4 surat Al-Baqarah. Yuqinun fi'il mudhari. Verb, kata kerja. Muqinun isim fa'il. Inna muqinun. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Rabb, ya Rabb. Dipanggilnya Rabb. Dipanggil Rabbana. Ya Rabb. Abasarna. Kami sudah melihat realitas hari kiamat. Kami menyesal. Wa sami'na. Kami dengar perintahmu, kami dengar aturanmu. Jadi berarti di dunia dulu tak melihat, tak nampak kebenaran, tak nampak dan tak mau mendengar dan tak yakin. Subhanallah. Di sana baru yakin, baru nampak, baru mau mendengar. Rupanya di dunia tak nampak. Tak nampak kebenaran karena tak belajar. Tak belajar, Quran tak baca. Terjemahnya, maksudnya, tujuannya tidak belajar, tidak dipelajari. Rabbana abasarna. Ya Allah, kami dah nampak dah. Sudah berada dalam azab. Kata orang Malaysia, tahan tu baru tangadah. Kata orang Minang, tercucuk itu yang beraya mato. Lah tercucuk itu yang baru beraya mato. Di dunia tidak tercucuk itu yang tidak beraya mato. Coba tercucuk itu dah terdesak, dah berada dalam azab, baru ingin pulang ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Kami ingin menjadi orang yang saleh. Maka ulama dalam ayat ini dan ayat lain yang serupa membuat rumusan tujuan hidup beramal saleh. Tujuan belajar menjadi pelajar yang saleh, santri yang saleh, mahasiswa yang saleh, profesor yang saleh, dosen yang saleh, guru yang saleh, ayah yang saleh, ibu yang saleh, pendidik yang saleh, pentakbir, pejabat yang saleh. Dalam falsafah pendidikan Islam, tujuan hidup ada tiga patah kata saja dalam bahasa Arabnya. Takwin al-fard salih, membentuk, melahirkan, mengkadar, menghasilkan insan yang saleh. Itu yang diminta dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah minas salihin. Kemarin sudah disebut doa dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Doa dalam surah As-Saffat ayat 100. Doa dalam surah Yusuf ayat 101, 101. Cantik nomornya 100, 101. Dalam surah Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam yang betul dan aku ingin tergabung dalam golongan orang yang saleh. Doa itu bisa kita ubah sedikit. Rabbi fatiras samawati wal ardh anta waliyuna fid dunya wal akhirah
tawaffana muslimin alhidna bis salihin. Surah Yusuf ayat 101 ya, surah As-Saffat ayat 100, wa bihamdihi minas salihin. Dan ditambah dengan doa sahabat Nabi agar hatinya ditinggalkan dengan orang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkan bagiku untuk mendekati orang saleh. Ingin jadi orang saleh, mesti dekat dengan orang saleh. Macam mana dia menjadi orang saleh kalau dia jauh dari orang saleh? Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.